soft skill. Sebelumnya itu mahasiswa cuman berkuliah di dalam kelas, terus mungkin ada magangnya, tapi dia harus relevansi gitu dengan jurusannya. Sedangkan di kampus Merdeka ini, kita akan dituntut nih, jadi mahasiswa yang bisa menguasai mungkin bisa berbagai bidang gitu. Kenapa saya sebut berbagai bidang? Karena di sini program yang diberikan oleh kampus Merdeka itu sangat bervariatif gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya basic apa, mau dikembangin, mau mencoba dengan pengalaman yang baru, inilah tempatnya gitu, kampus Merdeka gitu. Sedikit mengutip dari kisah atau analogi dari Mas Nadim bahwasanya kampus Merdeka ini mengibaratkan kita sebagai mahasiswa itu dilatih gitu. Jadi ketika kita di kampus kuliah hanya belajar dengan satu jurusan, ibaratnya kita sedang berenang. Kita diajarkan dengan eh, gaya gaya bebas lah. Ketika kita di kolam renang, kita bisa menerapkannya mungkin. Tapi ketika di lautan, apakah bisa kita menerapkan gaya bebas saja gitu? Jadi kan tidak mungkin. Jadi gambaran dari Mas Nadim sendiri, bagaimana masih bidang soft skill-nya gitu. Jadi perusahaan pun akan tertarik gitu dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang pertama tentunya ada program MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat. Kebetulan pada program ini, saya sendiri mengikuti program ini semester 5 itu di Pejuang Muda, Kementerian Sosial, dan dapat penempatan di Dinas Sosial Kota Blitar, Jawa Timur. Jadi waktu itu 4 bulan di Blitar, Jawa Timur, dan saat ini juga saya masih magang atau bekerja di BPJS Kesehatan, itu lewat program MSIB ini juga. Sebelum kita masuk ke MSIB nih teman-teman, teman-teman tahu nggak bahwasannya data terbaru dari BPJS itu menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,4 juta. Dan di antaranya pengangguran 1,2 juta ini merupakan pengangguran terdidik teman-teman. Apa itu pengangguran terdidik? Itu lulusan diploma, sarjana gitu. Bayangkan aja teman-teman, ini survei BPS yang terbaru gitu. Apalagi survei beberapa tahun ke depan ketika kita lulus perkuliahan gitu. Apakah jumlah pengangguran ini semakin banyak atau semakin kurang? Itu balik lagi ke diri teman-teman seperti itu. Dan kita masuk ke apa itu program MSIB. Di sini ada yang alumni MSIB. Kak Rohana mungkin ada dari MP. Saya belum. Oh, belum. Ya. Jadi program MSIB ini memberikan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau proyek akhir di perusahaan kelas dunia. Kenapa di sini disebut kelas dunia, teman-teman? Karena rata-rata ada standarnya gitu, dan standarnya adalah kelas global dunia gitu. Dan di MSIB ini melalui bimbingan mentor-mentor profesional tentunya di bidangnya, dan mahasiswa ini didorong untuk memecahkan masalah nyata dengan mengasah keterampilan kerjanya ketika kita magang di situ. Dan yang paling penting nih, MSIB juga memfasilitasi teman-teman dunia industri atau dunia kerja. Dan tujuan dari MSIB sendiri udah jelas ya teman-teman, itu menyiapkan kita yang akan lulus di perkuliahan untuk menjadi mahasiswa yang keuntungan mengikuti MSIB ini. Di keuntungannya mengikuti MSIB ini, yang pertama ada pengalaman terjun langsung ke dunia industri sehingga lebih siap masuk dunia kerja. Yang kedua ada periode kerja selama 1 semester penuh serta mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini program MSIB ketika kita mengikuti itu kuliahnya dialihkan teman-teman. Jadi kita akan kuliah di kampus Merdeka selama 1 semester 6 bulan, dan setelah kita menyelesaikan program itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan yang ketiga ada pendampingan mentor profesional dan konversi 20 SKS hingga 20 SKS.
Untuk mentor profesional ini teman-teman dari sepengalaman aku ya, itu mentornya pasti dari pihak mitra yang kita ikuti gitu. Misalnya ketika di Kementerian Sosial, otomatis itu mentornya dari orang Kementerian Sosial, dan di BPJS Kesehatan aku juga gitu, kebetulan mentorku juga kepala bidang peserta dan perluasan peserta itu bidang P4 dari BPJS Kesehatan juga. Dan keuntungan lainnya seperti masalah real yang akan dikerjakan bersama kelompok, yang biasanya kita nih di kampus mungkin ngerjain tugas masalah dalam suatu kelompok, mungkin kita akan belajar memecahkan masalah dalam sebuah kelompok, karena nantinya di dunia pekerjaan kan kita nggak individu lah, mungkin akan bekerja sebagai tim dan mendapatkan kompetensi baik soft skill maupun hard skill. Dan di sini ada yang mungkin tadi udah disinggung sama Ibu Nurul gitu, bahwasanya ada insentifnya juga teman-teman buat program MCB ini. Mungkin ke program seluruh program kampus Merdeka. Selanjutnya ke proses seleksi nih. Kan dari teman-teman mungkin kurang mengetahui lah ya gitu. Apa aja sih seleksinya yang ada di MSIB gitu. Gimana sih tips dan triksnya biar lolos gitu. Sebelumnya saya juga sharing sedikit. Jadi pada program batch 3 kemarin, MSIB batch 3, sebelum saya lolos di BPJS Kesehatan, saya sebenarnya lolos di Dinas Catatan Sipil Banda Aceh, Dinas Komunikasi dan Visual itu di Kota Medan, dan yang terakhir itu di Pegadaian, Jawa Timur. Dan kebetulan di BPJS Kesehatan juga lolos. Jadi dari 4 program itu, kan saya melamar lebih dari 20 nih, ada sekitar 25 program seperti yang saya lamar, dan 4 yang udah pasti, terus sisanya ada panggilan interview, itu beberapa, dan karena saya juga tertarik di BPJS Kesehatan, jadi saya ambil BPJS Kesehatan. Terus untuk proses seleksi teman-teman siapin itu ada namanya seleksi administratif. Administratif ini seperti ada CV teman-teman kalau bisa itu yang rapi lah ya. Tidaknya pakai sekarang template kan banyak kayak Canva dan website online lainnya itu kan banyak menyediakan CV gitu. Tinggal teman-teman pakai aja yang gratis kan ada gitu. Setidaknya rapi, terus mungkin perusahaan tahu nih teman-teman ngapain aja selama perkuliahan. Terus kemarin pas kampus Merdeka Fair juga sempat ada yang nanya gini, Bang saya kurang aktif nih di kampus gitu. Terus kemungkinan CV saya nggak banyak dong gitu kan. Jawabannya teman-teman, CV ini cuma pertimbangan gitu. Teman-teman mau banyak kegiatan, mau enggak, itu bukan syarat mutlak buat lulus gitu. Karena emang MSIB ini wadah sebenarnya gitu. Wadah buat teman-teman mengembangkan soft skill dan hard skill-nya gitu. Jadi justru ketika teman-teman kurang aktif di kampus, kan teman-teman pengen mengembangkan soft skill-nya. Jadi inilah tempatnya gitu sebagai wadah. Jadi intinya CV-nya itu yang rapi dan sesuai format lah gitu. Terus yang kedua ada surat rekomendasi fakultas atau universitas. Surat rekomendasi ini mungkin nanti bisa di pembina MPMBKM Ibu Nurul mungkin juga tahu lah ya untuk surat rekomendasi ya Ibu gitu, karena surat ini kan berhubungan dengan birokrasi kampus gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu juga ke ketua jurusan atau ketua prodi. Terus yang terakhir ada sertifikat pendukung. Jadi buat teman-teman kalau banyak ikut kegiatan, kepanitiaan dan lainnya itu bisa dilampirkan aja nanti di kolom akun MBKM ada tempat melampirkan sertifikat pendukung itu. Jadi silakan aja nanti teman-teman lampirkan. Terus untuk tahap selanjutnya ada psikotes. Untuk psikotes ini teman-teman kadang ada, kadang enggak, tergantung mitra lagi kalau untuk MSIB gitu. Dan kalaupun ada, jadi teman-teman juga harus mempersiapkan, biasanya psikotes lebih bagian juga secara umum lah, enggak terlalu sulit ya, mungkin karena saya di psikologi jadi itu hal yang sering saya lakuin gitu, hal-hal kayak tes dan lainnya itu udah biasa. Mungkin teman-teman nanti bisa pelajari aja di YouTube dan lainnya gitu mengenai nah ini mungkin kayak udah satu langkah nih di depan kan, tinggal lulus atau enggaknya.
inilah finalnya menurut aku pribadi sih, final dari proses seleksi ya sebenarnya wawancara gitu teman-teman. Karena kebanyakan mitra itu di tahap akhir itu wawancara yang mereka jadi pertimbangan lulus atau enggaknya gitu. Jadi teman-teman di sini harus paham wawancara yang baik itu bagaimana, sikapnya bagaimana, dan eh, jangan sampai teman-teman ketika diwawancara justru ngebuat yang pewawancara biasanya itu beneran dari HRD-nya gitu teman-teman. Karena apa yang saya kemarin dapatkan ketika saya kemarin ada wawancara di BPJS Ketenagakerjaan, itu Zoom meeting, kita dapat email nantinya kalau kita lulus sampai dengan tahap wawancara, nanti ada linknya untuk wawancara. Nah, ketika saya wawancara ini, ternyata teman-teman ada 5 orang yang mewawancarai dan 2 orang itu HRD BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Jadi dari situ emang detail pertanyaannya mengenai ya apa yang bidang akan kita lamar gitu. Dan yang tahap akhir ini mungkin biasanya pengganti wawancara teman-teman. Ada LGD dan LG teman-teman. Sosial kemarin menerapkan LGD. Itu mungkin teman-teman nanti bisa mempelajarinya untuk FGD dan LGD ini. Kalau untuk FGD mungkin udah nggak hal yang asing lah buat teman-teman karena FGD sering dilakukan di kampus ketika diskusi kuliah, terus beberapa mata kuliah itu mungkin kayak sering dibuat FGD gitu. Uh, Selanjutnya mungkin ini salah satu inilah ya gitu dekanya nih teman-teman. Kalau untuk mitra itu di MSIB banyak banget teman-teman mungkin bisa pusing sendiri lah ya karena banyak dari mulai kesehatan, jasa, terus instansi negara dan lainnya itu ada semua lengkap dan teman-teman nantinya milih di akun MBKM itu teman-teman bisa milih mitra apa, terus di mitra itu ada keterangan juga teman-teman bidang apa yang teman-teman mau lamar gitu dan tiap bidang itu nantinya ada persyaratannya gitu teman-teman. Misalnya kayak saya psikologi, kebetulan di BPJS Kesehatan kemarin kan buka untuk jurusan psikologi itu ada bidang relationship officer, hubungan dengan pihak internal dan eksternal. Nah, jadi saya milih di situ, ngelamar di situ gitu. Dan saya anjurkan banget ya buat teman-teman, ini sesuai jurusan gitu. Kalau teman-teman emang dari jurusan pendidikan, maka fokuskan aja di pendidikan karena banyak mitra dari pendidikan juga karena nantinya juga ada nih yang mitra yang nerapin proses seleksinya untuk S1 secara keseluruhan gitu. Jadi teman-teman pilih aja sendiri daripada teman-teman sia-sia nih misal udah milih mitra Bank Indonesia, ternyata jurusan teman-teman nggak ada di situ. Tapi kan teman-teman bisa daftar nih, masukin berkas di situ. Nanti sayangnya daripada sayang dan buang waktu, mending teman-teman maksimalin aja pilih mitra yang kira-kira teman-teman bisa jangkau gitu dan berpotensi besar buat teman-teman untuk lulus gitu. Terus mungkin ini sedikit dokumentasi dari kegiatan saya kemarin gitu di BPJS Kesehatan karena saya juga BPJS kan berhubungan sama orang sakit jadi ada sedikit sering kunjungan ke rumah sakit dan lainnya terus uh, memantau juga rumah sakit bagaimana dengan BPJS-nya gitu dan ketika kemudian seperti nanti kita ada modul juga dari pusat gitu apa aja yang akan kita kerjain dan bagaimana dan pokoknya kita ada modul atau capaian yang harus kita capai dan setiap hari juga kita akan bikin laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Mungkin untuk dari MSIB mungkin boleh dibuka sesi tanya jawab dulu. Nanti sebelum kita lanjut ke kampus mengajar. Baik, oke. Terima kasih atas pemaparan tadi. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang MSIB ini, boleh langsung
kirim pertanyaan di kolom chat atau mau raise hand? Silahkan. Kalau dari teman-teman, Kalau dari sendiri itu kebanyakan dari program kampus mengajar, Kak. oh iya, keren keren keren. Kebetulan saya juga alumni kampus mengajar semester 3 semester inilah. Saya kuliah di luar kampus gitu. Dan kuliah saya alhamdulillah dilancarkan juga dari pihak ketua jurusan, wakil dekan saya. Ini ada yang resen kayaknya Kak. Oh iya, silakan Kak Binti. Oke, halo Mas Robi. Saya mau Ya. bertanya. Kebetulan saya semester 3 sekarang, dan kalau misal magang itu berarti kan paling tidak semester 5 ya. Nah, itu apakah kita boleh mendaftar ke lebih dari satu posisi seperti itu? Dan nanti apa kalau misal kita daftar lebih dari satu posisi itu yang diterima itu satu atau mungkin kemungkinannya itu lebih dari satu seperti itu? Ini mau ditampung dulu 3 pertanyaan atau gimana Mbak Rohana? Atau boleh saya langsung jawab dulu? Mungkin lebih enaknya langsung dijawab aja ya, Kak. Boleh Mbak. Oke. Oke. Sebelumnya saya ingin konfirmasi lagi nih ke Mbak Binti. Posisi ini per program atau misalnya udah daftar MSIB terus daftar banyak perusahaan atau Terus yang gimana kedua per tuh misal programnya? di Gojek atau di Shopee gitu. Nah, itu apakah boleh gitu lebih dari satu gitu loh? Oh ya, oke Mbak kasih ya Mbak Binti atas pertanyaannya. Ini juga sering banget nih ditanyain gitu waktu kampus Merdeka Fair kemarin. Kan dari teman-teman juga bingung kan kira-kira boleh takut ya, takut-takut juga gitu kan. Jadi hasilnya mungkin kayak nggak kebayang lah gitu, takut aja. Jadi kalau dari program MSCB itu boleh daftar lebih dari satu gitu. Jadi saya sendiri juga di 20 program, tapi saya mengambil instansi semua, fokusnya nggak ada di kayak yang Mbak Binti sebutin kayak Gojek, Shopee itu saya nggak ambil karena Oke. kurang berminat lah ya. Tapi nggak masalah sih teman-teman gitu karena itu perusahaan-perusahaan elit global juga kan bisa teman-teman di situ gitu. Terus itu jangan lupa daftarnya itu sesuai ini ya teman-teman. Jadi kan ada persyaratannya di situ. Setiap teman-teman mengaklik mitranya, nanti ada nih gambaran, enggak gambaran, syarat atau kriteria yang ditentukan oleh mitranya. Misal mahasiswa semester 5 dengan IPK sekian gitu. Itu pasti ada teman-teman di setiap mitranya gitu. Dan teman-teman harus perhatiin banget itu karena kalau teman-teman asal ngambil ya otomatis nanti hasilnya udah tahu gitu teman-teman. Gitu sih Mbak Binti. Gimana? Ada lagi kira-kira? Gimana? Mungkin sudah cukup ya, Kak.
Mending ditanyakan aja teman-teman kalau ada yang bingung atau gimana, karena daripada nanti teman-teman bingung nyari jawabannya di mana, saya sendiri prosedur administrasi dan lainnya, nanti saya boleh lanjut ke kampus pengajar, Mbak Rohana. Baik, Kak. Mungkin nanti Siap. jawab di akhir aja. Mungkin Oke, selanjutnya. Mbak Rohana. Sebelum menutup ini, ada pertanyaan Kak ternyata di kolom chat, baru ke notice di Zoom saya. Saya mungkin izin jawab dulu lah ya. Boleh. Ini pertanyaan dari Kak Nadia Amrul. Izin bertanya, Kak, untuk mitra di bidang pendidikan apa aja ya, Kak? Terima kasih. Mungkin itu. Kak. Oke, makasih Kak Nadia. Mungkin saya gitu, tapi beberapa teman saya kan bidang pendidikan. Bidang pendidikan biasanya kayak ada proyek kayak pembuatan inovasi yang itu Pak Dinas atau instansi gitu. Kalau nggak salah Dirjen Dikti juga buka ada untuk mitra pendidikan gitu. Jadi lumayan banyak lah untuk bidang pendidikan ini. Nanti tinggal teman yang untuk S1 secara umum gitu atau D3 secara umum. Cukup lah teman-teman harus keluar dari zona nyaman gitu. Coba tantangan atau dunia baru gitu. Asik loh. Oke, Kak Rona boleh saya lanjutkan. Nanti mungkin di akhir lagi boleh kita buka sesi Baik, tanya boleh, jawab Kak. lagi. Silakan. Sebelum saya lanjut ke kampus mengajar di Seneca bahwa tadi lagi teman-teman di sini harus siap dulu. Saya bilang tadi siapin berkasnya, siapin kayak cari tahu wawancara itu apa, terus CV yang baik itu gimana. Nah, ketika teman-teman udah siap, ketika diberi kesempatan maka itu akan menjadi keberuntungan untuk kita lanjut ke kampus mengajar ya teman-teman. Program kampus mengajar. Untuk kalau nggak salah 1 minggu yang lalu program kampus mengajar, dan program ini berfokus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang telah diraihnya itu di bangku perkuliahan. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar program ini, biasanya yang paling banyak dari jurusan, kalau di Muhammadiyah mungkin PGMI ya Kak. PGMI, Ya, ya PGMI, kalau di universitas ada PGSD gitu. Karena saya sendiri waktu itu juga di penempatan saya ada 5 orang, dan 4 orang itu PGSD, dan kebetulan saya sendiri yang non pendidikan gitu. Oke, kita lanjut kampus mengajar. Kalau sebelum kita masuk ke materi nih teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu tes PISA, skor PISA gitu. Jadi skor PISA di sini teman-teman untuk mengukur kemampuan anak-anak di usia 15 tahun di bidang semua. Skor PISA Indonesia dari rata global loh teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri dari yang membaca itu grafiknya malah semakin menurun seperti itu. Dan untuk matematika meningkat tapi tidak signifikan. Dan dari sains juga meningkat tapi juga tidak signifikan. Jadi
Dari sini teman-teman harus tahu gitu, bahwasannya tingkat membaca, literasi, dan numerasi di bangsa kita tuh emang agak kurang gitu. Jadi tujuannya kampus mengajar ini, teman-teman, dari mahasiswa ini eh, diturunkan untuk membantu adik-adik lah, kenapa tuh, buat bisa gitu meningkatkan literasi dan numerasi mereka gitu. Karena jika dilihat dari skor PISA bahwasannya memang masih jauh negara kita itu di rata-rata global. Dan informasi yang lain bahwasannya pada tahun 2018 Indonesia itu menempati peringkat 74 dari 79 negara di dunia, teman-teman. Ini untuk literasi dan numerasinya gitu. Gimana menurut teman-teman semua gitu? Malu nggak sih? Karena ya gimana ya, kita harus mengakuinya gitu. Mau nggak mau emang kita harus mengakui skor ini gitu. Dan ini nggak membuat kita jadi marah atau jadi beban, enggak. Justru kita sebagai mahasiswa di sini emang dituntut menjadi agen of change gitu. Emang kita harus jadi agen perubahan gitu. Jadi melalui program kampus mengajar ini, harapannya mahasiswa benar-benar menjadi seorang agen gitu, agen yang mampu merubah yang awalnya buruk menjadi baik gitu. Walaupun tidak menjadi baik secara maksimal, setidaknya kita perbaiki sistem itu gitu. Kita perbaiki dampak yang sudah buruk ke adik-adik kita gitu. Karena pengalaman saya sendiri ya teman-teman, kalau untuk anak kita dimarahin dia nangis. Kita pakai nada tinggi, dikira kita marah, ngebentak dia. Padahal kadang kita cuma pengen menegaskan aja kan, nggak harus ya itu. Atau mungkin kayak kita ketika manggil dengan nada tinggi nih, padahal anaknya jauh. Dikira dia kita marahin dia, padahal enggak gitu. Dan eh, kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang kayak menghambat perkembangan anak kita, adik-adik kita gitu. Karena eh, dengan masuknya arus globalisasi seperti teknologi yang udah canggih saat ini, bahkan emang benar sih anak SD belajar pun udah memakai handphone gitu. Itu udah yang menurut saya juga wajar gitu. Tapi bagaimana lagi tinggal kita sebagai agen of change dengan melalui program kampus seperlunya sebagaimana kegunaannya gitu. Itulah tujuan dari kampus mengajar ini, teman-teman. Mengubah budaya yang emang benar-benar harus diperbaiki seperti itulah. Karena ada survei itu tahun 2045 Indonesia itu didominasi oleh usia muda semua. Kebanyakan penduduknya itu paling tinggi usia muda. Jadi memang generasi sekarang lah yang akan menjadi generasi emas bangsa di masa depan. Terus kenapa harus kampus mengajar? Seperti yang saya sebutkan tadi, membawa perubahan. Banyak yang harus kita rubah, mulai dari hal-hal yang kayak bersifat pendekatan. Mungkin saya bicara ini di depan teman-teman yang notabene adalah jurusan pendidikan gitu. Jadi saya agak agak sedikit mungkin minder juga gitu karena teman-teman juga basicnya di pendidikan dan saya mungkin mendapatkan bekal pendidikan ini cuma di psikologisnya gitu karena mata kuliah dan praktek saya kan di psikologisnya gitu. Terus yang kedua ada mendukung pemerataan pendidikan. Program kampus mengajar ini pada batch 1 dan 2 itu fokusnya di domisili teman-teman. Jadi teman-teman tinggalnya di mana, itu penempatannya di situ. Dan pada batch 3 dan batch 4 kemarin, itu udah mulai disebarluaskan. Jadi teman-teman emang dituntut ke sekolah yang emang benar-benar 3T, tertinggal dan terbelakang dan itu. Pokoknya dia masih akreditasinya itu C, teman-teman. Jadi ketika saya kemarin juga akreditasi sekolah B, tapi saya sendiri mengakui bahwa SDM-nya kan di situ guru-guru lama semua, teman-teman. Jadi saya tahu dan sama teman-teman tahu gitu, teman-teman penempatan di sana bahwasannya ternyata kami ditempatkan di sini tuh ada alasan tersendiri itu karena mungkin metode yang diberikan guru-guru di sana itu masih metode lama ya teman-teman karena kita juga tahulah dengan anak muda yang sekarang kan lebih inovatif dan kreatif seperti itu. Yang ketiga ada memberikan pengalaman nyata.
Teman-teman kan pastinya nanti juga akan PL ke sekolah nih yang pendidikan gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman belum saatnya gitu untuk PL, tapi di semester besok kan semester 4, makanya kampus mengajar udah dibuka syaratnya kan semester 4 gitu, dikonversi semua ke PL gitu. Jadi teman-teman udah dapat kampus mengajar, terus PL juga, plus malah lingkupnya udah itu dikonversi juga ke KKN atau magang gitu teman-teman untuk kampus mengajar ini. Melatih hard skill dan soft skill ini udah pasti ya teman-teman, karena teman-teman juga tahulah selama ini mungkin hanya presentasi dan memaparkan materi kepada teman yang seusianya di dalam kelas. Di sini teman-teman dituntut untuk menjadi benar-benar seorang guru dan menerapkan prinsip-prinsip atau modul-modul yang sudah diberikan oleh pihak kampus mengajar. Itu fokusnya teman-teman di literasi, numerasi, dan administrasi sekolah, seperti memanfaatkan teknologi yang ada. Dan guru-guru, mungkin bisa dibilang guru-guru sebelumnya kan lumayan kurang ini nih, kurang ya pengetahuan. Di sekolah saya juga yang input nilai, yang input laporan dan lain, kalau berkaitan dengan online itu pasti TU-nya teman-teman, yang mungkin usianya emang jauh dari guru. Gimana sih cara ngajarin teknologi dengan sekreatif mungkin, inovatif mungkin, agar dapat mudah mengerti oleh guru-guru di sana dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya nih, di sekolah itu kan kadang ada sekolah yang udah maju, tapi teknologinya nih nggak pernah dipakai teman-teman, kayak infokusnya hanya ditaruh di gudang sekolah, jadi terbengkalai gitu. Dan kita bisa manfaatkan itu gitu, ngasih mereka penjelasan dan lainnya. Dan selanjutnya ada bersertifikat. Itu udah pasti ya teman-teman, dari pengalaman mengajar teman-teman nantinya di kampus mengajar itu akan dikonversikan menjadi sebuah sertifikat yang bisa dikonversikan SKS di kampus teman-teman gitu. Dan yang terakhir berbonus. Nah, ini yang disebut Ibu Nurul tadi gitu, teman-teman. Apa sih berbonus ini gitu? Apa aja yang didapatkan gitu? Itu dapat insentif uang saku teman-teman sebanyak 1,2 juta setiap bulan. Itu terus pemotongan UKT, uang kuliah tunggal, itu 2,4. Jadi buat teman-teman yang UKT-nya kurang dari 2,4 itu nggak usah bayar UKT lagi. Kalau teman-teman lebih dari itu mungkin hanya dibayarkan segitu dan teman-teman tinggal bayar sisanya gitu. Itu untuk bonusnya teman-teman. Oh, untuk mobilisasi ke penempatan itu juga gratis. Misalnya teman-teman sekarang kan di Ponorogo nih, Jawa Tengah, dapat penempatan di nantinya tiket pesawat dan lainnya. Teman-teman tinggal berangkat bawa perbekalan atau butuhkan aja. Bonusnya ini yang saya sebutkan tadi, teman-teman, pembekalan di luar ilmu perkuliahan, konversi 20 SKS, bebas UKT tadi 2,4 sudah saya sebutkan, bantuan biaya hidup ini 1,2 juta. Transportasi lintas provinsi, baik pesawat, darat, mungkin kapal juga bakal dibiayai gitu dari instansi terkait. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman juga. Ribet nggak sih daftar MBKM ini, daftar kampus mengajar gitu? Apalagi udah dibuka kan. Saya yakin nih teman-teman di sini mungkin udah ada yang mendaftar gitu. Dari 35 orang pasti udah ada yang mendaftar gitu. Dan saya rasa juga memahami proses pembuatan akun dan untuk keperluan lainnya gitu. Kalau untuk pembuatan akunnya teman-teman itu cukup mudah, karena teman-teman registrasi kayak membuat akun IG biasa, mungkin nantinya ada kayak konfirmasi ke email teman-teman buat akun ini. Itu teman-teman kunjungi aja ke laman Kampus Merdeka, dilanjutkan nanti tinggal mendaftar kalau emang belum punya akunnya. Kalau udah punya akun langsung aja login. Terus yang selanjutnya
Nanti di situ teman-teman bakal ngisi data gitu. Asal perguruan tinggi, program studi, nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan data-data lainnya. Tapi yang paling penting teman-teman di sini di akun MBKM itu ada namanya verifikasi NISN teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman dengan NISN-nya. Kalaupun lupa, silakan dikonfirmasi ke SMA-nya, NISN-nya berapa, karena di situ sesuai yang terdata di Dapodik. Untuk daftar program sama, teman-teman silakan klik aja kampus mengajar. Nanti di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Untuk administratifnya itu kurang lebih sama dengan MSIB, kayak surat rekomendasi dari jurusan atau fakultas dan surat pendukung lainnya serta CV, sertifikat teman-teman juga perlu gitu. Nah, di sini bedanya dengan MSIB ya teman-teman. MSIB itu seleksinya lumayan ketat teman-teman. Jadi yang tadi saya paparkan itu hanya secara umum. Kalau secara detailnya lagi, beberapa program di MSIB seperti dari Danone itu dia full bahasa Inggris wawancaranya. Terus dari DPR RI itu 2 kali wawancara, 1 kali psikotes gitu. Itu mungkin yang tadi saya paparkan secara umum. Dan untuk kampus mengajar ini, tesnya itu ada tes literasi dan numerasi. Mungkin karena teman-teman baru lulus SMA lah ya, belum lama, saya kira ini cukup mudah gitu, karena untuk numerasinya juga tingkat dasar, nggak sulit-sulit banget gitu. Dan untuk literasinya juga teman-teman harus giat ya membaca, jangan malas gitu. Dan yang terakhir ada tes wawasan kebangsaan nantinya. Wawasan kebangsaan ini nggak jauh beda dengan psikotes teman-teman. Jadi rata-rata di dalam tes wawasan kebangsaan ini teman-teman nanti dikasih studi kasus gitu tentang sebuah kasus, misal di sekolah teman-teman jadi ketua kelas diibaratkan gitu. Ketika ada teman yang berdebat membawa agama, teman-teman harus bersikap seperti apa. Itu salah satu contoh dari tes wawasan kebangsaan, teman-teman. Setelah itu akan ada pengumuman, teman-teman. Pengumuman, setelah tes langsung pengumuman, nggak ribet. Dengan pendaftar, karena saya sendiri waktu angkatan 3 itu pendaftarnya hampir 50.000 orang lebih sepertinya, teman. Dan yang diterima itu cuma 30.000. Jadi artinya separuhnya. Dan setelah pengumuman nantinya teman-teman bakal mendapatkan pembekalan. Pembekalan ini langsung resmi dari Dijen Dikti dan di pemateri-pemateri terkait. Nanti ada modulnya selama 1 bulan teman-teman akan mendapatkan pembekalan. Dan yang selanjutnya penugasan. Setelah teman-teman mendapatkan pembekalan selama 1 bulan, nantinya teman-teman akan ditugaskan selama berarti 5 semester ya teman-teman, karena 1 semesternya udah diambil oleh pembekalan gitu. Dan di sini teman-teman dituntut untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang tadi saya bilang gitu, dari aktif apa yang teman-teman bisa berikan di sekolah itu gitu. Nggak usah takut teman-teman kayak apa teman-teman. Jadi teman-teman bakal tetap bekerja sebagai tim gitu. Dan yang terakhir, ketika teman-teman udah 5 bulan, maka diadakan penarikan. Dan penugasan penarikan ini teman-teman pendidikan langsung. Jadi teman-teman nanti dikumpulkan di dinas pendidikan, nanti kepala dinasnya yang langsung melepas tugas dan menarik tugas gitu. Fokus utama ini yang tadi saya sebutkan. Yang pertama literasi, numerasi, administrasi, dan adaptasi teknologi. Teman-teman harus menguasai 4 fokus utama ini kalau untuk kampus mengajar. Ini salah satu dokumentasi saya ketika mengikuti program kampus mengajar, teman-teman. Jadi di situ juga angkatan di kampus mengajar kebetulan itu agen yang mencoba pertama kali untuk AKM kelas sebelum diterapkan pada semester sekarang ini. Jadi kemarin yang dari kampus mengajar itu yang pertama kali memperkenalkan ke pihak sekolah gitu, yang sekarang dipakai oleh seluruh Indonesia, itu namanya AKM. Nah di itu pemakaiannya, karena kalau untuk milenial saya kira itu hal yang mudah lah ya.
Itu salah satu contoh adaptasi teknologi dan kegiatan-kegiatan inovatif lainnya mungkin nantinya dapat teman-teman buat di situ. Kayak saya kemarin untuk kelompok kami di penempatan di situ, di SD itu udah lama vakum dari ekstrakurikuler karena di situ sejak pandemi teman-teman nggak pernah diadakan lagi untuk eskulnya gitu. Jadi inisiatif kami itu membuat eskulnya lagi dan banyak inovasi yang harus teman-teman lakuin gitu di situ. Dan ini sedikit informasi buat teman-teman semua yang mungkin akan membantu teman-teman. Karena kampus Mengajar 5 ini terbuka untuk 18.900 mahasiswa teman-teman. Kemarin saya udah dapat info ini dari info lah yang udah di kampus Merdeka Fair, bahwasanya untuk kuota kampus Mengajar 5 itu 18.900 mahasiswa. Harapannya teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, event yang diadakan oleh MPMBKM ini 30 orangan lah. 30 orang ini ya masuk ke dalam 18.900 mahasiswa ini yang menjadi ambil bagian untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya Kak Rona mengenai kampus Mengajar. Boleh dibuka sesi tanya jawabnya Kak Rona. Baik Kak Robi, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Robi atas pemaparannya. Baik, silahkan saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin ditanyakan tentang MSIP maupun kampus Mengajar. Silahkan diketik di kolom chat atau mau raise hand. Kak Rohana, untuk waktu saya sampai pukul berapa ya Kak? Sampai dengan Oh ya 14.30 boleh. Kak. Karena Masih ada waktu. ya nanti habis ini lanjut lagi soalnya mau pindah. Iya. Ayo teman-teman silakan bertanya mumpung ini udah dibuka nih atau udah ada yang masukin berkas terus nunggu seleksinya atau bagaimana hasilnya boleh ditanyakan lagi. Mungkin dari saya ya Kak. Oh boleh Kak Rohana. Ya. Allah juga akan mendaftar di program kampus mengajar ini. Kira-kira apa sih Kak perbedaan dari kampus Merdeka kampus mengajar sebelumnya dengan kampus mengajar angkatan 5? Oke, makasih Kak Rohana itu. Perbedaannya nggak signifikan sih. Kalau untuk persyaratan itu masih sama. IPK biasanya itu di atas 3 untuk persyaratan. Terus melengkapi administrasi nanti teman yang sebelumnya dan sekarang perbedaan paling kelihatan itu ada penempatan Kak. Karena sekarang ini dari SD sama SMP gitu. Jadi teman-teman nantinya harus siap juga ditempatin di sekolah menengah pertama gitu yang mungkin hal yang atau basicnya di PGMI terus tiba-tiba ditempatin di itu. Tapi untuk regulasi angkatan 3 kemarin jurusan PGSD, PGMI itu wajib di sekolah dasar kecuali non pendidikan itu bisa diterapkan di sekolah menengah pertama gitu karena fokusnya cuma satu mata pelajaran. Dan mungkin ini teman-teman yang mau saya sharingkan terus menjawab juga pertanyaan Kak Rohana itu bahwasanya kita sebagai duta kampus mengajar ya di sini itu tidak diwajibkan untuk membuat RPP teman-teman. Jadi kita di sini emang benar-benar fokusnya administrasi dan adaptasi teknologi. Artinya apa itu numerasinya bagaimana? Misal pembelajaran dengan bermain dan lainnya gitu. Jadi teman-teman tidak ada dituntut untuk membuat RPP. Dan kalaupun ada hal-hal lain yang kira-kira
janggal di sekolah itu, teman-teman nanti bisa melakukan pengaduan atau laporan ke pihak kampus mengajar. Itu sih Kak, mungkin mobilisasinya juga lebih sering ditempatin di luar domisili untuk angkatan 5 besok ini. Soalnya angkatan 4 udah mulai ditempatin banyak yang ditempatin di luar kabupaten tempat dia tinggal. Oke Kak, terima kasih. Sebenarnya ada yang bertanya Kak. Dari Kak Dea. Untuk kampus aja dibuka untuk semester berapa Kak? Saya semester 3, apakah boleh mendaftar sekarang? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Kak. Boleh. Jadi untuk kampus mau dibuka minimalnya semester 4 pada saat mengikuti programnya. Teman sekarang semester saya semester 8 ya. Jadi teman-teman besok semester 4 lah. Nah itu. Nanti bisa teman-teman. Nantinya mungkin karena di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ada MP yang aktif, mungkin bisa bantuin teman-temannya gitu buat lebih ke menjadi bisa. Terus cara daftarin surat rekomendasinya kalau untuk fakultas ini silakan aja hubungi kakak ini, nanti dibantu gitu. Jadi saya minta juga teman-teman MP nantinya mahasiswa penggerak bantu koordinasi teman-teman atau adik-adiknya gitu yang mau daftar, fasilitasi mereka, bikinin grup, misalnya kayak grup koordinasi untuk membuat surat rekomendasi. Jadi di situ nantinya lebih kolektif teman-teman dan lebih mudah tentunya gitu. Baik, ini ada lagi Kak. Untuk penempatannya, mengajar ini bisa memilih sendiri atau sudah ditentukan oleh sistem? Ini boleh saya jawab langsung Boleh, atau silahkan. karena itu ditentukan oleh sistem ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman cuma bisa mengajukan domisili teman-teman itu di mana, nanti mengisi biodata itu di ini akun BKM-nya sesuai dengan domisili KTP. Terus yang kedua ada domisili teman-teman tinggal. Itu bisa jadikan satu ini penempat domisili teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa jadikan yang domisili kuliah sekarang lebihnya. Nanti email teman-teman akan Ya. Kalau basicnya jurusannya beliau kan bahasa Inggris itu. Apakah akan mengajar bahasa Inggris saja atau bagaimana? Jadi untuk kampus mengajar teman-teman kan fokus utamanya ada 4 nih, literasi, numerasi, adaptasi, administrasi, adaptasi teknologi ya teman-teman. Jadi teman-teman difokuskan 4 ini teman-teman. Jadi bukan fokus ke mata pelajaran seperti Kak Rahmat tanyakan bahasa Inggris atau mungkin IPA atau PKN, itu enggak teman-teman. Jadi fokusnya itu teman-teman ke 4 poin ini. Jadi teman-teman dituntut untuk bisa inovatif, kreatif, menemukan cara untuk pengembangan 4 fokus utama ini. Karena 4 fokus utama ini teman-teman itu merupakan salah satu indikator kemajuan pendidikan. Artinya tes PISA yang tadi saya paparkan itu teman-teman, indikatornya ada 4 ini gitu. Jadi untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia ini mewujudkannya, maka 4 fokus ini yang diterapkan. Jadi teman-teman baik dari jurusan bahasa Inggris, dari jurusan ekonomi, itu dituntut untuk bisa mengajar di kelas MTK, kelas bahasa Indonesia, kelas IPA, IPS seperti itu. Mungkin saya sedikit kasih contoh. Ketika saya di SD, saya juga mengajar hampir semua mata pelajaran. Terus teman saya yang di SMP dari jurusan psikologi juga itu mengajar satu kelas. Jadi peran kita di situ selain kita fokus utama tadi,
kita kadang menggantikan guru yang tidak bisa hadir gitu, teman-teman. Guru-guru yang berhalangan hadir, nantinya mungkin dikoordinasikan sama gurunya juga. Kayak misal udah di SMP kan dikasih tugas kayak fisika gitu. Teman-teman nanti dikasih biasanya buku paketnya, teman-teman tinggal ngasih soalnya. Teman-teman nggak dituntut buat bahas kupas tuntas itu kok. Bahkan teman-teman bisa ngasih soal itu 1 jam, nanti sisanya bisa teman-teman terapin untuk meningkatkan literasi dan numerasinya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Iya. Kak Sinta, kampus mengajar itu tidak ada tes wawancaranya ya Kak? Untuk kampus mengajar nggak ada tes wawancara, tapi untuk kampus mengajar ini tesnya itu tes literasi, numerasi, dan wawasan kebangsaannya itu on cam nanti. Jadi teman-teman nanti disuruh mendownload namanya aplikasi AKM Merdeka atau apa, saya agak lupa. Pokoknya dia aplikasi nantinya cuma bisa diakses melalui laptop. Jadi teman-teman nantinya bakal tes melalui laptop, terus dia otomatis akan on cam. Kalau teman-teman menutup kameranya atau mungkin teman-teman ketika ujian nggak tenang dan lain, atau pergi misal udah selesai soalnya mudah, teman-teman ngambil makan atau apa, itu usahakan jangan teman-teman, karena itu sebagai penilaian juga. Teman saya itu, ini mungkin sharing dikit, teman saya itu ketika ujian sering mondar-mandir padahal dia udah selesai, cuman kayak karena belum ditutup sama dia sering mondar-mandir, dia nggak lulus gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan sih menurut saya pribadi gitu, karena kemarin waktu acara KM Fair kan kebetulan hadir juga ketua programnya dari kampus mengajar itu, ada Mbak siapa lupa, pokoknya itu dijelasin bahwasanya setiap tes yang diikuti juga teman-teman dituntut harus serius gitu. Jadi untuk wawancara nggak ada, tapi untuk tes literasi, numerasi, dan wawasan kebangsaan nanti bakal on cam. Baik, terima kasih Kak Rofi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, karena habis ini Oke, saya harus pindah ke oke. ada kegiatan lain yang harus. Baik Kak. Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Alifa. Untuk sistem kerja atau mengajarnya di kampus mengajar itu secara tim, individu, atau 50-50, atau mungkin mengikuti alur saja. Terima kasih. Oke, saya jawabnya untuk Mbak Alifa gitu. Untuk sistem mengajarnya, kalau dari saya kemarin di SD itu kami diberikan satu orang megang satu kelas pamong, diberikan pamongnya pun per kelas gitu. Mungkin dari teman-teman nggak asing lah ya dengan kata pamong gitu. Itu sama dengan kalau saya di non pendidikan itu DPL-nya atau desain pembimbing lapangannya gitu. Jadi kita diberi satu pamong, terus saya megang kemarin kelas 4. Tapi itu nggak jadi acuan juga teman-teman. Itu jadi mungkin kayak prioritas kita ketika kita membantu guru itu. Kita fokusnya di kelas 4 itu gitu. Tapi nggak jadi prioritas karena nggak jadi acuan karena saya sendiri juga bantu ngajar di kelas 3, bantu ngajar di kelas 6 gitu. Karena eh, apa yang kita dapat dari pembekalan itu teman-teman kadang tuh nggak sesuai fakta realita di lapangan gitu. Mungkin di pembekalan saya dapat nih kayak kita mengajarnya bareng-bareng aja ya di satu kelas gitu, atau mungkin kalian bisa bekerja sama sebagai tim dalam tim terus berinovasi kreatif dalam satu kelas itu gitu. Padahal fakta di lapangan bisa jadi di hari itu juga kayak saya kemarin dari 4 orang nih, 2 orang nggak hadir waktu itu. Ada 3 kelas yang kosong. Gimana cara kami menghandle itu teman-teman? Jadi balik lagi ke teman-teman semua, gimana cara teman-teman bekerja sama sebagai tim. Makanya tadi mungkin saya bilang ya teman-teman bahwasanya Kampus Merdeka ini benar-benar ngelatih soft skill dan hard skill teman-teman gitu. Karena di sini teman-teman nggak cuma belajar tentang kayak ilmu perkuliahan, teman-teman juga dituntut untuk bisa mengembangkan hard skill teman-teman, bekerja sama sebagai tim, tidak individualis seperti itu. Itu sih Kak Hana. Baik, terima kasih Kak. Saya izin tuh share screen-nya ya Kak. Oh mungkin ini Kak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau apa bisa konfir ke
teman-teman MPMBKM atau saya juga boleh. DM di IG juga boleh atau gimana. Nanti kalau emang saya itu pasti saya bantu jawab gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak atas pemaparannya Pak Menteri pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin untuk closing statement-nya kan Kak Robi. Oh, ada closing statement ya? Iya, boleh. Ya, boleh. Terakhir. Jadi gini ya, buat teman-teman semua gitu. Sedikit juga mengutip kata dari Mas Menteri, be fearless, walau ada rintangan, kita pasti bisa ngelewatin itu semua apapun hambatannya gitu. Dari kalimat ini sebenarnya ada kata kuncinya bahwasanya kita bisa ngelewatin apapun hambatannya. Jadi jangan karena indikator pendidikan Indonesia yang rendah ini terus kita kayak malah mencaci menteri pendidikan kita, sistem kita gitu. Itu enggak, bahwasanya kita harus hadir di situ untuk jadi agent of change tadi. Kita jadi agent of change di situ, merubah yang nggak baik menjadi baik. Karena kalau kita nggak ambil bagian, siapa lagi gitu. Dan kampus Merdeka inilah yang bisa mewadahi teman-teman semua. Karena mungkin saya titip pesan ya satu teman-teman gitu. Ketika saya mengikuti trainer kemarin, pembekalan TOT, training of trainer, itu dari Kemendikbudristek, bahwasanya pesannya ini teman-teman, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin ya. Karena Kampus Merdeka ini benar-benar program yang dikhususkan buat seluruh mahasiswa Indonesia gitu. Apalagi kita tahu kan 2024 politik Indonesia gitu, pergantian presiden, dan yang sedikit dikhawatirkan bahwasanya Menteri Pendidikan itu masih Mas Nadiem atau enggak. Dan program ini kan yang menginisiasi Mas Nadiem gitu. Jadi takutnya di Menteri Pendidikan selanjutnya akan berjalan maksimal atau tidaknya gitu. Jadi ketika sekarang program ini masih berjalan maksimal, teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik gitu. Jangan sampai ketika teman-teman diberi kesempatan, teman-teman malah nggak mengambil kesempatan itu gitu. Mungkin itu aja Kak, closing statement dari saya. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Kak Robi. Untuk yang terakhir nih, mohon untuk teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera demi untuk dokumentasi kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, untuk slide yang pertama ya. Yuk, guys. Iya, on cam yuk teman-teman. Yuk yang belum on cam, silahkan on cam dulu sebentar. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman. Baik, sedikit kesimpulan dari saya bahwa agen perubahan itu adalah agen yang bisa menjadikan pendidikan itu menjadi baik. Meskipun belum maksimal, tapi kita setidaknya bisa memperbaiki dampak buruk yang sudah terjadi di pendidikan khususnya di Indonesia ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Robi yang sudah memberikan pemateri yang sangat luar biasa pada webinar ini. Semoga nantinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini bisa meloloskan teman-teman MSIB dan juga kampus mengajar. Harus bisa Kak. Dan sedikit info buat teman-teman Umpo, buat yang ingin informasi lebih lanjut atau mau konsultasi lebih lanjut lagi, bisa follow IG-nya MPMBKM Umpo untuk info lebih lanjut atau
tanya kendala-kendala tentang kampus mengajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korda Jawa Tengah siapa ya, Kak? Lupa ya. Mas ini ya, Hafid ya? Iya, Mas Hafid. Jawa Timur, Mas. Oh iya, Jawa Timur ya. Ini Ponorogo masuk Jawa Timur dari Mbak. Iya. Iya, Oh iya ya. Setelah kapan-kapan main ke sana. Saya izin pamit dulu ya Mbak, ada kegiatan lain nanti. Mungkin baik Kak. nantinya Terima kasih. kalau ada kesempatan lagi bisa sharing-sharing lagi atau dari MP boleh juga kalau mau ini. Izin pamit Mbak semuanya teman-teman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa untuk kampus mengajar ini kita sudah dibuka dari tanggal 1 sampai 13 November 2022. Jadi teman-teman boleh bisa langsung daftar. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi ya.